Baik, selamat pagi, selamat siang, selamat malam Pak Amin. Jadi pada kesempatan hari ini, kami akan mempresentasikan materi mengenai PSAK 10 yang membahas tentang pengaruh perubahan kurs valuta asing. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Syofon dengan NIM 2023-50233. Jadi saya akan membahas mengenai pendahuluan di dalam PSAK 10. Jadi pertama, pengertian kurs sendiri itu adalah nilai atau harga mata uang sebuah negara yang diukur dalam mata uang negara lain. Nah, kurs ini juga bisa dibedakan menjadi dua, yaitu ada kurs jual dan kurs beli. Di mana kurs jual adalah bank atau pedagang falas ini membeli valuta asing, dan kurs beli ini adalah di mana bank atau pedagang falas menjual valuta asing. Jadi di sini ada ruang lingkup PSAK 10 di mana PSAK 10 ini diterapkan untuk yang pertama transaksi dan saldo dalam mata uang asing selain derivatif yang masuk ke dalam PSAK 71, misalnya seperti kontrak forward atau opsi mata uang. Kemudian diterapkan juga untuk penjabaran hasil dan posisi keuangan dari kegiatan usaha luar negeri termasuk yang dikonsolidasikan, dan yang terakhir diterapkan untuk penjabaran laporan keuangan ke dalam mata uang penyajian dari mata uang fungsional. Nah, PSAK 10 ini tidak diterapkan untuk instrumen derivatif valuta asing yang masuk ke dalam 71, untuk akuntansi lindung nilai termasuk lindung nilai atas investasi neto luar negeri yang sudah diatur dalam PSAK 71, tidak diterapkan untuk penyajian laporan keuangan dalam mata uang asing yang sudah sesuai standar akuntansi keuangan. Nah, kalau tidak memenuhi syarat, PSAK 10 ini hanya mengatur mengenai informasi tambahan yang perlu diungkapkan. Nah, yang terakhir, tidak diterapkan untuk penyajian arus kas dari transaksi mata uang yang diatur dalam PSAK 2, yaitu tentang laporan arus kas. Nah, kemudian di sini terdapat berbagai definisi-definisi atau istilah yang digunakan dalam PSAK 10. Yang pertama itu ada investasi neto dalam kegiatan usaha luar negeri, yaitu jumlah kepentingan entitas pelapor dalam aset neto dari kegiatan usaha luar negeri tersebut. Ada kegiatan usaha luar negeri, yaitu entitas yang merupakan entitas anak atau entitas cabang yang aktivitasnya dilaksanakan di negara atau mata uang yang berbeda dengan entitas pelapornya. Terus ada kelompok usaha, ada kurs penutup, yaitu kurs spot pada akhir periode pelaporan. Ada kurs spot, yaitu kurs untuk realisasi segera. Kemudian di sini ada mata uang fungsional, yaitu mata uang lingkungan ekonomi utama di mana entitas beroperasi. Ada mata uang penyajian, yaitu mata uang yang digunakan dalam penyajian laporan keuangan. Ada nilai wajar, yaitu harga yang diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran. Kemudian ada post moneter, yaitu unit mata uang yang dimiliki serta aset dan liabilitas yang akan diterima atau dibayarkan dalam jumlah unit mata uang yang tetap atau dapat ditentukan. Ada valuta asing, yaitu mata uang selain mata uang fungsional entitas. Dan ada selisih kurs, yaitu selisih yang dihasilkan dari penjabaran sejumlah tertentu suatu mata uang ke dalam mata uang lain pada kurs yang berbeda. Nah, kemudian di sini terdapat penjabaran mengenai mata uang fungsional yang sudah kita bahas tadi definisinya sebelumnya, yaitu mata uang pada lingkungan ekonomi utama di mana entitas ini beroperasi. Nah, jadi terdapat faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam menentukan mata uang fungsional. Yang pertama itu mata uang yang paling mempengaruhi harga jual barang dan jasa, dan mata uang dari negara yang kekuatan persaingannya dan peraturannya itu sebagian besar menentukan harga jual barang dan jasa. Nah, kemudian mata uang yang paling banyak mempengaruhi biaya tenaga kerja, bahan baku, dan biaya lain dari pengadaan barang atau jasa. Nah, ada juga faktor-faktor lain yang juga dapat memberikan bukti mengenai mata uang fungsional, yaitu mata uang yang mana dana dari aktivitas pendanaan dihasilkan, dan mata uang yang mana penerimaan dari aktivitas operasi pada umumnya ditahan. Saya Naila Chandra Dewita dengan NIM 2023-50196. Selanjutnya yaitu adalah investasi neto dalam kegiatan usaha luar negeri, di mana pos moneter yang berupa tagihan atau utang kepada kegiatan usaha luar negeri bisa dianggap sebagai investasi neto kalau penyelesaiannya itu nggak direncanain. Nah, posnya itu biasanya berupa piutang atau utang jangka panjang. Hal tersebut tuh bisa terjadi antar entitas anak dalam satu grup usaha, bukan cuman antar induk dan anak. Di sini ada contohnya di mana entitas anak A itu pinjemin dananya ke entitas anak B. Nah, pinjaman itu tuh gak bisa diselesaikan dalam waktu yang dekat, maka pinjaman tersebut dianggap sebagai bagian dari investasi neto. Selanjutnya adalah pos moneter dan pos non moneter, di mana pos moneter itu adalah pos yang melibatkan hak atau kewajiban atas sejumlah unit mata uang yang ditetapkan. Nah, contohnya itu imbalan kerja yang dibayar tunai, provisi yang diselesaikan dengan kas,
liabilitas sewa, dividen kas, bahkan kontrak untuk menyerahkan atau menerima kas. Nah, sedangkan post non moneter itu adalah kewajiban atau hak untuk menerima kas dalam jumlah tertentu. Contohnya itu adalah goodwill, aset tetap, inventory, uang muka, dan lain-lain. Selanjutnya adalah ringkasan pendekatan yang disyaratkan dalam pernyataan ini, di mana yang pertama adalah penentuan mata uang fungsional, di mana setiap entitas itu harus menentukan mata uang fungsionalnya, yaitu mata uang utama yang mempengaruhi kegiatan ekonomi entitas. Setelah itu, semua pos dalam mata uang asing harus dijabarkan ke dalam mata uang fungsional. Itu sesuai sama paragraf 20 sampai 37 dan 50. Selanjutnya itu adalah grup usaha dan mata uang penyajian. Dalam entitas pelapor yang terdiri dari beberapa entitas, laporan keuangan dari setiap entitas individual harus dijabarkan ke dalam mata uang penyajian grup. Mata uang penyajian bisa saja berbeda dari mata uang fungsional, dan penjabarannya yang dilakukan sesuai paragraf 38 sampai 50. Selanjutnya adalah entitas tersendiri, di mana diberikan izin bagi entitas yang berdiri sendiri atau yang menyajikan laporan keuangan tersendiri sesuai dengan PSAK 4 untuk menggunakan mata uang penyajian selain mata uang fungsional. Dalam hal ini, hasil dan posisi keuangan harus dijabarkan ke mata uang penyajian sesuai paragraf 38 sampai 50. Saya Katinta Isa Satosa dengan NIM 2023-50204. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya. Yang pertama itu ada pengakuan awal transaksi valuta asing. Transaksi dalam mata uang asing dicatat dengan mengkonversi ke mata uang fungsional menggunakan kurs spot atau kurs transaksi. Selanjutnya, apakah boleh menggunakan kurs rata-rata? Boleh apabila kurs tersebut stabil. Namun apabila kurs bergejolak, tetap menggunakan kurs aktual. Selanjutnya itu mengenai tanggal transaksi. Tanggal transaksi adalah saat transaksi memenuhi syarat untuk diakui menurut standar akuntansi. Selanjutnya, pelaporan valuta asing di akhir periode laporan. Ada 3 jenis perlakuan. Yang pertama itu post moneter, maka akan menggunakan kurs penutup atau kurs akhir periode. Selanjutnya, post non moneter biaya historis, maka akan menggunakan kurs saat transaksi. Selanjutnya, post non moneter nilai wajar, maka akan menggunakan kurs saat nilai wajar diukur. Selanjutnya mengenai penentuan jumlah tercatat, maka harus membandingkan biaya perolehan lama atau kurs saat awal dengan nilai terpulihkan kurs akhir periode. Menggunakan kurs yang paling menggambarkan arus kas masa depan. Selanjutnya pengakuan selisih kurs. Yang pertama itu ada hedging. Kalau ada hedging, maka selisih kurs harus mengikuti PSAK 71. Apabila tidak ada hedging, maka selisih kurs dari pelunasan atau penjabaran ulang post moneter langsung dicatat ke laba rugi. Kalau transaksi selesai di periode yang sama, maka selisih kurs diakui di periode itu. Apabila selesai di periode berikutnya, maka selisih kurs diakui bertahap per periode. Selanjutnya mengenai pengakuan selisih kurs. Kalau aset direvaluasi dan masuk ada current comprehensive income, maka selisih kurs juga masuk ke OCI bukan ke laba rugi. Contohnya itu seperti aset tetap direvaluasi, maka selisih kurs saat revaluasi dicatat di OCI. Pada paragraf ke-32, di laporan induk selisih kurs masuk ke laba rugi. Namun untuk laporan konsolidasi masuk dulu ke OCI, baru ke laba rugi saat investasi dijual. Selanjutnya itu mengenai pengakuan selisih kurs. Ada 3 jenis perlakuan. Yang pertama, post moneter, maka dihitung ulang pakai kurs penutup atau kurs akhir periode. Selanjutnya, post non moneter berbasis biaya historis. Seperti aset tetap yang dicatat menggunakan harga nama, maka akan menggunakan kurs pada saat transaksi terjadi atau nggak diubah. Selanjutnya itu mengenai post non moneter berbasis nilai wajar seperti investasi yang nilainya berubah-ubah di pasar. Maka akan menggunakan kurs saat nilai wajar diukur. Selanjutnya, jika entitas mencatat dalam mata uang fungsionalnya, maka untuk post moneter akan menggunakan kurs akhir periode, sedangkan untuk post non moneter akan menggunakan kurs historis. Selanjutnya itu perubahan dalam mata uang fungsional. Untuk perubahan, maka kita harus berlaku perspektif atau ke depan. Selanjutnya, pos dijabarkan menggunakan kurs perubahan dan dianggap sebagai biaya historis baru. Saya Revalina Gagistiar dengan NIM 2023-50219.
Di sini kita ngebahas tentang penggunaan mata uang penyajian selain mata uang fungsional. Nah, di sini ada penjabaran dalam mata uang penyajian. Mata uang penyajian adalah mata uang yang digunakan untuk menyajikan laporan keuangan. Di Indonesia umumnya digunakan dengan rupiah. Jika dalam satu kelompok usaha terdapat entitas dengan mata uang yang berbeda, laporan keuangan konsolidasian disajikan dalam satu mata uang dengan prosedur. Yang pertama itu ada aset dan liabilitas, dijabarkan dengan menggunakan kurs penutup. Yang kedua itu ada penghasilan dan beban, dijabarkan dengan menggunakan kurs saat transaksi atau kurs rata-rata jika tidak ada fluktuasi signifikan. Yang ketiga itu ada selisih kurs. Dari proses penjabaran diakui di penghasilan komprehensif lain, bukan laba rugi karena dampaknya kecil arus kas. Nah, di sini juga selanjutnya ada selisih kurs muncul tuh dari pertama itu ada penjabaran penghasilan atau beban dengan kurs transaksi dibandingkan dengan aset atau liabilitas dengan kurs penutup. Yang kedua itu ada penjabaran saldo awal aset neto dengan kurs penutup baru yang berbeda dari sebelumnya. Nah, di sini jika mata uang fungsional entitas berasal dari ekonomi hiperinflasi, maka semua pos keuangan dijabarkan dengan kurs penutup. Yang kedua itu data komparatif mengikuti jumlah tahun sebelumnya. Yang ketiga, laporan keuangan harus disajikan kembali sesuai PSAK 63 sebelum dijabarkan ke mata uang penyajian. Setelah ekonomi ini tidak lagi hiperinflasi, jumlah yang disesuaikan itu pada tanggal berhenti menyajikan kembali akan digunakan sebagai biaya historis dalam penjabaran berikutnya. Nah, di sini selanjutnya itu ada penjabaran kegiatan usaha luar negeri. Penjabaran kegiatan usaha luar negeri, penjabaran yang dilakukan saat menggabungkan laporan keuangan ke entitas pelapor melalui konsolidasi atau metode ekuitasnya. Nah, prosesnya itu mengikuti sesuai prosedur konsolidasi biasa, termasuk eliminasi transaksi intrakelompok, namun selisih kurs dari aset atau liabilitas moneter tetap diakui. Nah, jika tanggal laporan ini berbeda, laporan tambahan dapat disusun atau digunakan dengan tanggal berbeda maksimal itu 3 bulan dengan penyesuaiannya. Goodwill dan penyesuaian nilai wajar dari akuisisi dianggap sebagai bagian dari kegiatan usaha luar negeri dan dapat dijabarkan menggunakan kurs penutup. Selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Saya Revita Putranjani dengan NIM 2023-5028. Selanjutnya ada tentang materi pelepasan atau pelepasan sebagian kegiatan usaha luar negeri. Saat pelepasan selisih kurs kumulatif, DOC direklasifikasi ke laba rugi jika kehilangan pengendalian atau sisa kepentingan jadi aset keuangan. Pelepasan parsial ini dianggap penuh. Untuk NCI, bagian selisih kurs ini dihentikan tanpa direklasifikasi. Jika pelepasannya itu sebagian biasa, bagian proporsional direklasifikasi penurunan nilai atau rugi. Tidak dianggap pelepasan, jadi tidak ada reklasifikasi. Selanjutnya itu ada tentang pengaruh pajak dari seluruh selisih kurs. Keuntungan atau kerugian dari transaksi valuta asing serta selisih kurs penjabaran laporan keuangan termasuk yang berasal dari kegiatan usaha luar negeri dapat ini menimbulkan pengaruh pajak, dan pengaruh tersebut itu harus diakui dan dicatat sesuai dengan ketentuan dalam PSAK 46 tentang pajak penghasilan. Selanjutnya itu ada pengungkapan. Dalam kelompok usaha, mata uang fungsional mengacu pada entitas induk. Selisih kurs diungkap dalam laba rugi. Jadi di OC itu beserta rekonsiliasinya. Jika mata uangnya penyajiannya itu tidak sama dengan rekonsiliasinya, jika mata uang itu wajib diungkapkan. Jadi perubahan signifikasi mata uang fungsional itu juga harus diungkap. Kepatuhan SAK berlaku jika seluruh syarat terus termasuk juga penjabaran yang dipenuhi. Jika tidak, laporan ditandai sebagai info tambahan dengan penjelasan mata uang yang digunakan fungsional dan metode penjabarannya. Selanjutnya itu tentang tanggal efektif dan ketentuan transisi. Berlaku sejak tanggal 1 Januari 2012, penerapan dini itu diperbolehkan. Akuisisinya itu baru diikuti aturan prospektif. Lama bisa retrospektif tanpa ubah tahun lalu. Jadi goodwill ini akan dinilai dengan kurs akuisisinya. Perubahan lain tentang retrospektif. Jadi pada PSAK 471 dan 73 itu dapat diubah beberapa paragrafnya. Kapitalisasi lama tidak disajikan ulang. Definisi nilai wajar berlaku prospek sejak 1 Januari 2015. Selanjutnya itu tentang penarikan.
Dari di sini PSAK 10 ini tuh menggantikan PSAK 10 lama atau tentang transaksi falas. Terus PSAK 11 tentang penjabaran laporan keuangan, dan PSAK 52 itu tentang mata uang pelaporan. Dan yang terakhir ISAK 4 itu tentang alternatif berlaku selisih kurs. Sekian dari presentasi kelompok kami. Terima kasih.